Seperti yang terlihat di Pasar Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, lapak penjual daging sapi tampak sepi pembeli. Bahkan beberapa lapak tampak kosong ditinggalkan pemiliknya. Hal ini menyusul merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku yang terjadi sejak sebulan terakhir. Ira Marliana, salah seorang penjual daging sapi di Pasar Arjowinangun, mengatakan omset mereka turun drastis hingga 75%. Jika biasanya dalam sehari ia mampu menjual 1 ekor sapi seberat 500 kg, namun sejak merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku, untuk menghabiskan daging 1 ekor sapi mereka perlu waktu 2 hingga 3 hari. Kalau merosotnya itu sekitar berapa persen, Bu? Wah, 75% ada, Mas. 75%. Drastis pokoknya ini. Biasanya sehari kalau saat normal itu bisa jual berapa satu hari itu? 1 ekor sapi habis biasanya tiap hari. Kalau saat ini? Setengah aja nggak ada, Mas. Nanti 1 ekornya bisa 2-3 hari baru habis gitu. Iya. Nah, berarti para pedagang ini juga merasakan dampak kerugian secara Iya. materi, Bu ya. Iya. Apalagi yang pedagang-pedagang kecil gitu, pasti kadang 2-3 hari juga nggak habis. Dampak merebaknya wabah PMK juga dikhawatirkan oleh penjual bakso. Meski sudah mengambil daging sapi dari tempat penyembelihan yang bebas dari wabah PMK, namun tetap sepi pembeli. Akibatnya pendapatan mereka turun hingga 30% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ya memang mengalami penurunan lah kayak pembeli. Biasanya kayak gitu ramai lah, sekarang ya agak menurun. Terus kalau kayak dari biasa itu sebelumnya kan ini udah hampir kosong, masih penuh. Terus kalau ngambil daging sapinya dari mana? Saya dari Andini Group. Dan itu tapi juga agak pilih-pilih atau gimana, Mas? Kalau itu kayaknya udah resmi lah, bersertifikat lah. Kalau untuk turunnya omset kira-kira berapa persen, Mas, permintaan dan sebagainya? Ya mungkin lah 30% lah. 30%. Nggak sampai separuh, paling 30% lah. Mas, dengan kondisi PMK saat ini yang terjadi, harapan dari masyarakat sendiri apa sih, Mas, kepada pemerintah daerah? Pribadi saya ya tetap Mas, tetap bertahan lah, tetap semangat karena memang gimana ya, sumber penghasilan kan memang dari sini gitu. Ya cukup sabar lah gitu. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan mengklaim bahwa daging ternak yang terpapar PMK aman dikonsumsi. Hal tersebut karena PMK bukan termasuk zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Sebelumnya dipastikan dulu apakah si sapi atau hewan yang akan dikonsumsi itu matinya sesudah atau sebelum disembelih. Yang pastinya yang aman itu adalah yang mati setelah disembelih, bukan mati dulu baru disembelih, nggih. Nah, itu satu dulu catatan, nggih. Terus kedua, untuk PMK selama itu hanya PMK, tidak ada komplikasi lainnya, tidak ada penyakit-penyakit zoonosis yang diderita oleh si hewannya tersebut, itu artinya dia aman. Tapi ketika dia ada komplikasi penyakit zoonosis lainnya seperti antrak, brucella, lepto, nah itu yang dikategorikan kita tidak boleh mengkonsumsinya. Terus perlu kita waspadai, walaupun daging PMK yang matinya itu setelah disembelih ini tadi itu bisa dikonsumsi, tetap kita harus perhatikan beberapa hal penting. Satu, untuk limbah pencucian yang sebelum dilakukan pemasakan atau masak itu harus dipastikan dikontrol, tidak boleh mencemari lingkungan. Nah, dikhawatirkan di limbah tersebut malah akan ada penularan terhadap lingkungan. Sebagai informasi, penyakit mulut dan kuku pada ternak telah merambah di 12 kecamatan di Pacitan dengan total lebih dari 804 kasus. Dari jumlah tersebut, 57 ekor sapi dilaporkan mati. Edwin Aji, JTV, Pacitan.